Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Tatiasa Dewi. Di sini saya akan memaparkan salah satu keterampilan mengajar seorang guru. Salah satunya keterampilan membimbing diskusi kelompok. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan keterampilan membimbing diskusi? Yang pertama, keterampilan. Keterampilan berasal dari kata terampil, yang bermakna cakap dalam menyelesaikan tugas. Artinya, guru tersebut harus mampu dan cekatan. Misalnya, bagaimana seorang guru mampu dalam menyampaikan materi pembelajaran pada peserta didik. Lalu, bagaimana guru tersebut memilih metode yang pas dalam pembelajaran tersebut agar efektif dan efisien. Nah, yang kedua, membimbing. Asal dari kata bimbing, yang artinya asuh, pimpin, tuntun. Tentunya kita sebagai guru harus menjadi orang tua kedua bagi peserta didik. Kita harus menjaga, merawat, mendidik, membantu, dan melatih agar peserta didik tersebut menggapai cita-citanya. Yang ketiga, diskusi, yang artinya bertukar pikiran atau perundingan tentang pembahasan suatu masalah. Misalnya, seorang guru memberikan suatu masalah kepada peserta didik, lalu peserta didik tersebut menganalisis dengan temannya atau dengan kelompoknya tentang masalah tersebut agar terpecahkan. Nah, di dalam diskusi ada beberapa syarat yang harus dilakukan agar jalannya diskusi ini lancar. Yang pertama, melibatkan kelompok yang banyak anggotanya, berkisar antara 3 sampai 9 orang. 9 orang. Nah, yang kedua, berlangsung dalam interaksi secara bebas dan langsung. Maksud dari secara bebas dan langsung artinya ada interaksi yang dilakukan dengan adanya kontak fisik, seperti bertemu, mengobrol, bersalaman, melihat, dan mendengar di hadapan secara langsung. Yaitu adanya interaksi secara bebas dan langsung. Nah, yang ketiga, mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai dengan kerjasama antara anggota kelompok. Artinya, di dalam satu kelompok mempunyai tujuan yang sama. Misal, kelompok A, mereka menganalisis sebab akibat terjadi banjir. Nah, kelompok B, mereka menganalisis solusi agar terjadinya banjir, agar tidak terjadinya banjir. Terus, keempat, berlangsung menurut proses yang teratur dan sistematis menuju suatu kesimpulan. Jadi, yang namanya diskusi kan bareng-bareng ya, sehingga mencapai hasil, mencapai kesimpulan. Nah, seperti itu. Lalu, apa sih tujuan dan manfaat diskusi? Yaitu ada 4. Yang pertama, memupuk sikap toleransi. Yang kedua, memupuk kehidupan demokrasi. Yang ketiga, mendorong pembelajaran aktif. Yang keempat, memupuk rasa percaya diri. Lalu bagaimana sih tahapan-tahapan kegiatan diskusi agar diskusi ini berjalan dengan lancar dan efektif? Tentunya kita sebagai calon guru harus mengetahui tahapan ini agar diskusi ini berjalan dengan lancar. Yang pertama, memusatkan perhatian peserta didik. Sebelum diskusi berlangsung, usahakan kita sebagai guru harus memusatkan perhatian peserta didik terlebih dahulu. Misalnya dengan pertanyaan memancing atau dengan ice breaking, atau misalkan langsung dengan pembagian kelompok. Misalkan kelompok ini namanya kelompok melati, ini namanya kelompok mawar, kayak gitu. Terus yang kedua, memperjelas masalah. Nah, setelah pembagian kelompok ini, baru tuh kita berikan sebuah masalah. Misalnya tentang Singaparna terjadi banjir. Kalian tahu gak akibatnya, sebabnya bagaimana, terus dampaknya banjir di Singaparna tuh apa, kayak gitu. Terus yang ketiga, menganalisis pandangan peserta didik. Nah, setelah kita berikan sebuah masalah, baru tuh mereka menganalisis bersama anggota kelompoknya, berunding, bertukar pikiran, atau misalkan mereka melihat referensi dari buku atau dari internet, kayak gitu.
Terus yang keempat, meluruskan dan meningkatkan munculnya pendapat peserta didik. Nah, misalkan ada nih peserta didik yang berpendapat bahwa banjir ini sangat sangat positif lah buat kita, misalkan bisa berenang, nggak perlu ke kolam renang, nggak perlu ke TJ kayak gitu. Nah, kita bisa nih meluruskannya. Emang mau kamu kalau banjir tiba-tiba ada buaya yang gigit, atau misalkan tiba-tiba ada ular, nah kayak gitu. Terus yang kelima, memberikan kesempatan peserta didik berpartisipasi. Nah, setelah kegiatan diskusi, mereka menganalisis, lalu mereka menemukan jawaban, mereka menemukan kesimpulannya, baru nih mereka mempresentasikannya di depan kelas beranggota kelompok. Terus yang keenam, menutup diskusi. Nah, kita sebagai guru biasa menutup diskusi, jangan lupa mengevaluasi dan merefleksikannya tentang fenomena banjir kayak gitu. Gitu. Jadi kita dapat simpulkan, keterampilan memimpin diskusi merupakan suatu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam membina dan mengarahkan siswanya pada saat diskusi berlangsung, dengan tujuan untuk memecahkan masalah bersama yang dilakukan secara teratur dan tatap muka guna berbagai pengalaman pengetahuan di antara siswanya. Terima kasih, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.